那句深藏在心底的话，愿意和我结婚吗？我们领个结婚证吧。给你求婚。Awalnya Kisil tidak marah sama sekali. Namun akhirnya ia sangat marah sampai ia menyemprotkan air ke muka Haoyu karena Haoyu membahas mengenai pendapatan Kisil yang kecil dan bagaimana bisa ia memberikan suan hidup yang baik dengan pendapatan seperti itu. Perdebatan mereka itu ternyata dilihat oleh kakek Haoyu yang sontak saja penyakit kakek Haoyu kembali kambuh. Akhirnya Haoyu dan Kisil harus berpura-pura siap untuk menikah di hadapan kakek Haoyu walaupun Kisil sedikit terlihat agak bingung dan serba salah. Setelah itu Haoyu pun mengantarkan Kisil yang akan pulang ke rumah. Lagi-lagi Kisil dibuat bingung oleh Haoyu karena ia yang kembali mengatakan jika ia memang serius mau menikahi Kisil bukan hanya karena keinginan dan mengingat kesehatan kakeknya. Keesokan harinya di sekolah Chen sedang berada di ruangan kelasnya sembari memandangi tulisan dari mana semua bayi berasal. Hal tersebut membuatnya termenung. Suan yang melihat Chen termenung langsung menghampirinya. Ternyata Chen sedang menginginkan seorang ibu, begitu juga dengan Suan yang menginginkan seorang ayah. Alhasil Chen dengan senang hati memberikan ayahnya untuk Suan, namun saat Chen meminta Suan untuk memberikan juga ibunya tapi Suan malah langsung menangis. Alhasil Chen pun ikut menangis. Kejadian itu membuat Kisil dan Haoyu langsung datang ke sekolah menenangkan mereka berdua. Pada saat itulah akhirnya Suan mau memberikan ibunya pada Chen dan akhirnya Chen mendapatkan pelukan seorang ibu yang membuatnya merasa sangat bahagia. Melihat perlakuan Kisil pada Chen membuat Haoyu berterima kasih padanya. Pada malam hari Haoyu sedang berada di rumah dan ia mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ternyata DNA Suan menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga Song. Orang tersebut yang memberikan saran agar Kisil dan Haoyu segera menikah agar nantinya Haoyu akan lebih mudah mendapatkan hak asuh Suan. Tak berselang lama Chen menghampiri ayahnya karena ia bermimpi buruk ibunya pergi ke orang lain dan meninggalkannya. Akhirnya Haoyu pun langsung menenangkannya sebab Chen ternyata sangat menginginkan kehadiran seorang ibu. Keesokan harinya Kisil sedang berada di kantor Haoyu. Ia akan memberikan proposal kerjasama mereka namun ia bingung harus bagaimana bersikap pada Haoyu sampai pada akhirnya ia hanya melakukan pekerjaan itu bersama sekretaris Haoyu. Setelah itu tak disangka Haoyu malah sudah menunggu di depan gedung dan mengajak Kisil untuk menjemput anak mereka bersama. Lalu saat mereka sudah menjemput Suan dan Chen lagi-lagi Haoyu mengajak Kisil untuk makan malam bersama. Awalnya Kisil menolak namun Suan dan Chen malah terlihat sangat senang. Tak berhenti di sana Haoyu juga memberikan Kisil bunga mawar yang cukup indah namun ternyata Kisil alergi dengan bunga yang membuatnya bersin-bersin dan merasa gatal. Alhasil Haoyu langsung membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Sesampainya di rumah sakit Kisil harus mengoleskan obat di bagian yang gatal-gatal tetapi karena ia tidak bisa mengobatinya sendiri alhasil Haoyu pun membantu Kisil. Itulah pertama kali Haoyu menyentuh tubuh Kisil yang akhirnya membuat mereka menjadi salah tingkah. Saat itu sekretaris Haoyu memberikan info pada Haoyu jika karyawan di kantor tempat Kisil bekerja tidak memiliki kompetensi untuk dapat menjalankan proposal yang dibuat oleh Kisil walaupun proposal Kisil sangatlah bagus. Hal itu akhirnya membuat Haoyu kembali mengingat Kisil yang sangat bersemangat mengenai proposal tersebut. Setelah itu Haoyu menanyakan kabar Kisil dan memintanya datang esok hari ke kantor guna membicarakan perihal proposal yang Kisil ajukan. Keesokan harinya Kisil sedang membantu temannya menyamar untuk melakukan kencan buta. Ia berusaha membuat pria itu ilfil padanya. Namun alih-alih ilfil pria tersebut malah menyukai Kisil dan mengetahui jika tingkah yang ia lakukan hanyalah pura-pura. Ternyata Kisil dan pria tersebut juga saling mengenal satu sama lain. Tak disangka Haoyu juga ada di sana. Ia mendengarkan semua pembicaraan Kisil dan pria itu.
Alhasil karena sudah tidak tahan lagi ia langsung membawa Kisil pergi dengan mengatakan bahwa sebenarnya Kisil adalah istrinya. Bahkan saat itu ia sedang mengandung. Kisil pun syok melihat tingkah Haoyu. Hal itu pun membuat Kisil kesal lalu ia mengajak Haoyu makan di warung kaki lima. Sangat terlihat jika Haoyu tidak terbiasa dengan makanan seperti itu namun semua itu ia lakukan demi membuat Kisil mau menerimanya. Kisil yang melihat usaha Haoyu akhirnya menjadi sedikit luluh juga untuk memberi Haoyu kesempatan. Haoyu juga meminta Kisil untuk ikut bersamanya ke kantor membicarakan proposal. Sesampainya di kantor kejadian tak terduga pun terjadi. Kisil yang sudah diberi harapan jika proposalnya sudah diterima langsung dipatahkan begitu saja. Saat melihat penolakan yang tertulis di map proposal tersebut, alhasil ia merasa sangat kecewa pada Haoyu ditambah dengan Tong yang memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Haoyu tidak mau bekerja sama dengan Kisil karena ia sudah menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan yang ia rekomendasikan. Kisil pun meratapi nasibnya dan masa depan anaknya, akhirnya Kisil pun meluapkan semua emosinya pada Haoyu karena usaha yang ia lakukan adalah untuk putri kecilnya. Ternyata ada kesalahpahaman yang terjadi sebab Haoyu sebenarnya tidak memilih untuk bekerja sama secara pribadi dengan Kisil. Di malam hari Kisil diundang untuk makan malam bersama di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Kisil, namun ada hal terselubung di dalamnya. Ia ditawari dan dipaksa untuk meminum alkohol sampai membuatnya muntah. Di saat yang bersamaan Haoyu menghubungi Kisil. Salah satu karyawan hotel memberitahu jika Kisil sedang muntah akibat banyak minum alkohol. Mengetahui hal itu membuat Haoyu langsung bergegas menjemput Kisil. Benar saja rekan kerja Kisil sedang berusaha untuk melecehkan Kisil namun Haoyu datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya.这分钟